Hai, kali ini saya akan mengajarkan cara membuat dompet panjang lipat 2. Selain diajarkan cara membuatnya, saya juga akan berbagi tips cara memasang bisbahan kulit sintetis yang rapi dan mudah. Untuk itu, sebelum memulai, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan follow akun Facebook dan Instagram saya untuk bisa update video-video terbaru. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Pertama-tama di sini kita akan mempersiapkan beberapa bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat dompet ya. Di sini ada pola yang sudah ditandai lipatan-lipatannya, yang sudah digunting ya, sudah ditandai. Nanti ini adalah untuk sisipan kartu ya. Di dompet ini ada sisipan kartu, bentuknya seperti ini. Nah, ini kita jiplak dulu di kain yang akan kita pakai. Ini maunya di kain katun. Nah, kita jiplak dulu sesuai pola dan gambar juga tandanya. Nah, kemudian nanti di pola juga tersedia pola untuk kain kerasnya ya. Jadi di sini kain kerasnya tidak full, tapi hanya di beberapa bagian saja. Kenapa? Karena mengurangi tingkat ketebalan yang akan kita jahit nanti. Jadi kalau seperti ini ketebalannya akan berkurang, jadi akan lebih mudah dijahit. Nah, nanti dia akan seperti ini ya dilipatnya. Jadi yang tidak terkena kain keras dia akan ada di sisi dalam. Nah, seperti ini bisa dilihat setelah dilipat. Jadi kain kerasnya hanya di beberapa bagian saja. Nah, lalu berikutnya ini adalah busa ati. Busa ati yang saya pakai di sini ketebalan 2 mm. Kalau misalkan seleranya mau lebih tebal silahkan, atau lebih tipis silahkan. Paling tipis 1 mm. Nah, ini untuk outer. Outer di sini saya pakai kain patchwork ya, sisa-sisa perca yang saya sambung. Teman-teman di sini boleh mengganti outernya dengan bahan apapun. Nah, ini untuk inner dari outernya nanti ya, tidak perlu dilapis taplek, jadi hanya selembar kain saja. Nah, ini adalah kantong di bagian sisi kanan nanti, dan kantong ini nanti akan ada lipatannya atau rempelnya. Di pola nanti juga terdapat tanda untuk cekris ya. Jadi tanda ini nanti akan menjadi panduan atau patokan untuk melipat daripada kantongnya. Satu sisi dilapis taplek dan sisi lain tidak perlu dikasih taplek ya. Ini kantong yang ada zippernya atau resleting. Dilapis taplek bila menggunakan katun agar terlihat lebih tebal dan rapi ya. Ada dua bagian, nanti kantong resleting. Lalu ini adalah flap atau tutup dari kantong yang rempel tadi. Nah, ini flapnya ya, satu sisi pakai kain keras dan satu sisinya tidak pakai kain keras, jadi hanya selembar saja yang pakai kain keras. Kemudian di sini ada karton. Saya menggunakan karton duplek di sini. Ini untuk kiri dan kanan bagian daripada dompet. Bila teman-teman tidak suka bentuk yang kaku, karton ini opsional ya, boleh dipakai, boleh tidak. Atau kalau dirasa terlalu tebal karton duplex, boleh diganti dengan karton manila. Fungsinya untuk agar supaya terlihat lebih kokoh.
Nah, di sini karton duplex juga untuk kunci. Nanti ini digunakan untuk kunci daripada dompetnya. Di sini saya menggunakan resleting yang giginya kecil ya. Nah, ini adalah step pertama, kita akan memasang resleting atau zipper pada kantong di salah satu sisi dompet ya. Ini kita pasang terlebih dahulu, kita jahit resletingnya. Nah, setelah dijahit kita balik dan jahit tindas. Hasilnya seperti ini. Setelah jahit tindas, kemudian kita akan menyatukan bagian yang lain dari kantong seperti ini. Lalu kita jahit dengan posisi yang sama ya, diratakan terlebih dahulu. Lalu kita jahit. Setelah dijahit ya, lalu kita ratakan bagian daripada lengkungan ya. Nanti dijahit di sini. Sebelumnya diratakan dulu bagian lengkungannya, lengkungan bawahnya, supaya tidak bergeser ya. Nah, lalu dijahit sini, jahit tindas. Jahit tindasnya itu dibarengi dengan bagian belakang, jadi dilipat lalu jahit tindas agar terlihat rapi ya. Nah, sekarang kita akan menjahit flap dari kantong yang ada rempelnya. Di sini kita satukan sisi baiknya, kemudian jahit membentuk letter U. Nah, hasilnya seperti ini setelah dibalik, lalu kita jahit tindas. Nah, setelah dibalik, kita jahit tindas seperti ini. Nah, ini kita akan mempersiapkan bagian kantongnya. Satukan bagian sisi yang baik, lalu jahit. Setelah dijahit, kita balik ya, dan jahit tindas. Nah, di sini setelah jahit tindas kita persiapkan rempelnya ya. Dari bagian cekris yang sudah kita tandai, kita lipat seperti ini. Ya, lipat yang sudah ada tandanya. Kemudian kita lipat lagi di salah satu sisinya, lipat yang sama. Setelah kita bantu jepit, kita jahit bagian bawahnya agar rempelnya tidak terlepas ya. Setelah dijahit, kita akan menyatukan kantong rempel ini pada kantong yang zipper tadi ya, kantong yang sudah ada resletingnya tadi. Jadi di sini kita menyatukan pada posisi kantongnya, kantong resletingnya itu kebuka ya. Nah, seperti ini nih jahitnya.
kita jahit kantong yang kita sudah rempel tadi. Dan juga jahit flapnya atau tutupnya. Tutupnya di sini posisinya tuh kita jahitnya seperti ini ya, dijahit di sini posisinya. Pastikan dia setengah ya. Nah, setelah dijahit flapnya seperti ini. Jadi dia setelah dijahit itu dijahit tindas lagi di bagian depannya sini ya, jahit tindas lagi. Nah, untuk kantong rempangnya kita jahit. Nah, boleh dibarengi dengan sisi yang bawah setelah itu ya. Untuk zipper yang berlebih boleh kita potong sekarang karena sudah dijahit dan disatukan. Nah, di sini kita akan memasang kancing snap ya. Nah, setelah kita pasang kancing snap, hasilnya seperti ini. Setelah dipasangnya, di sini saya pakai aksesoris berwarna bakar ya atau ATG. Teman-teman kalau punya gold atau silver boleh, opsional. Nah, ini kantong zippernya. Ini untuk sisi kantong dari bagian dalam dompet sudah selesai satu sisi. Nah, sekarang di sini kita akan menjahit untuk sisipan, kantong sisipan. Nah, di sini bagian atasnya kita lipat seperti ini. Ya, lipat lalu lipat lagi. Jadi 2 kali lipat ya. Ke sisi dalam. Nah, lipat seperti ini. Kemudian jahit. Ya, setelah dijahit hasilnya seperti ini. Ini bagian atas ya. Bagian atas daripada kantong sisipan. Setiap kantong sisipan atau setiap lipatan sekarang kita akan menjahitnya. Di sini, kemudian dilipat lagi, kemudian kita jahit lagi di sini sampai ke lipatan paling akhir ya. Setelah kita jahit di setiap bagian lipatan, hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian nanti kita mulai rapihkan. Pastikan pada saat melipatnya ini presisi ya, lebar lipatannya sama. Setelah itu, sekarang kita akan mempersiapkan bagian daripada outer ya. Di sini karton yang sudah kita siapkan kita beri lem di bagian pinggirannya atau kartonnya pinggirannya nih diberi lem keliling. Diberi lem keliling lalu tengahnya juga boleh dikasih. Lalu kita tempel pada sisi kiri dan kanan busa ati. Seperti ini. Ya, kita tempel.
di sisi kiri dan kanan. Lem yang saya pakai di sini lem kuning, boleh menggunakan ibon. Di sini yang saya pakai lem kuning merek Fox. Lem kuning merek apapun boleh. Jadi lem di pinggiran, keliling, dan tengah. Lalu ditempel kembali di busa ati. Sekarang kita akan mempersiapkan untuk inner ya, maksudnya bagian dalam dari sisi balik outer. Di sini saya akan memasang kulit sintetis. Kulit sintetis ini dengan lebar 6 x 19 cm. Jangan lupa tandai tengah ya. Dicekris dulu biar presisi, tandai tengah. Lalu kulit sintetis ini akan kita jahit di dua sisinya, kiri dan kanan, dan hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, nanti dia posisinya akan kita pasang di bagian dalam atau balik daripada outernya. Nah, di sisi yang ada kartonnya ya, kita akan taruh seperti ini. Boleh dibantu lem, boleh dibantu jepit. Nah, untuk kantong sisipan yang kita sudah siapkan tadi, jangan lupa dijahit tengah ya. Nah, ini nanti posisinya akan seperti ini. Jadi bagian-bagian yang sudah kita bikin tadi, kantong sisipan, ya, kantong yang rempel, kita siapkan. Nah, ini sekarang kita akan membuat langkah selanjutnya, membuat kancing untuk dompetnya. Beri lem pada karton, lalu rekatkan pada kulit sintetis, lalu dipotong. Jadi kampuh pada kulit sintetis ini kurang lebih 0,5 sampai 0,7 ya. Kalau dirasa kalau 0,5 agak kesulitan untuk merekatkan atau menempelkan ke bagian dalam, boleh 0,7. Nah, seperti ini. Lalu kita beri lem ya. Lemnya itu di antara karton dan kulit sintetis. Jadi kartonnya ikut dilem, kulit sintetisnya juga ikut dilem. Di bagian tepinya ya, keliling kita beri lem. Setelah setengah kering, lalu kita mulai untuk melipat ke bagian dalam. Seperti ini. Kita lipat ke bagian dalam. Pastikan lemnya setengah kering ya. Karena kalau masih basah dia tidak akan mau direkatkan.
akan kesulitan nanti. Di sini saya menggunakan bantuan pembolong ya, yang ujungnya rancip, atau teman-teman kalau punya jarum yang besar boleh. Fungsinya adalah untuk membuat lengkungan itu atau pas belokan daripada kulitnya ini, kartonnya dia menutup sempurna, jadi lengkungannya sempurna. Perlu dibantu alat seperti ini agar terlihat rapi nanti di bagian lengkungannya. Setelah sudah kita lipat ke bagian dalam, kita beri lem lagi pada sisi tengah daripada karton. Setelah itu kita rekatkan lagi pada kulit sintetis, langsung direkatkan. Kita potong pas boleh kulitnya. Nah, setelah ini lalu kita jahit keliling ya. Pastikan lipatan-lipatannya itu tertutup sempurna ya. Nah, kita jahit keliling, hasilnya seperti ini. Nah, kulit yang bagian bawah kita gunting dengan gunting benang ya. Arah daripada guntingnya itu kan ada lengkungan ya, arahkan ke bagian luar. Nah, kita gunting seperti ini. Pastikan atau usahakan tidak sampai terputus, karena kalau terputus nanti ada bagian kulit yang tidak presisi nanti. Diusahakan jangan sampai terputus biar hasil akhirnya lebih rapi. Guntingnya jangan sampai kena benang ya. Pastikan mepet saja di sisi benang, jangan sampai terkena benang. Nah, ini dia sudah saya potong, hasilnya seperti ini. Nah, ini saya akan memasang kulit. Fungsi daripada kulit ini adalah untuk puller atau penarik, nah, ya, untuk membantu daripada kunci sodok ini, kancing sodok ini, agar mudah ditarik ya. Jadi itu fungsi daripada kulit yang kita pasang di sini. Nah, di sini kita akan melubangi paku centang atau paku rivet. Setelah jadi kancingnya, kita akan pasang pada outer dompet ya. Pastikan posisi daripada kancingnya ini di tengah-tengah. Jadi ujung daripada kancing dompetnya ini posisikan di sisi bagian belakang. Lalu jahit ya. Pastikan posisi di tengah. Jahitnya seperti ini, bisa dilihat. Lalu pasang pasangan daripada kunci sodoknya, kancing sodoknya. Pastikan dia sudah presisi, rata di tengah. Ya, seperti ini. Baru kita menyatukan bagian-bagian yang sudah kita siapkan tadi. Bagian inner, bagian kantong sisipan. Kita taruh di sini. Dan kantong yang ada resletingnya ya di sisi satunya. Setelah kita rapikan, sudah dipastikan presisi, jahit keliling.
Setelah dijahit keliling, kita siapkan bisban kulit ya. Tape kulit ini lebar 3 cm. Saya pakai di sini kulit sintetis yang shiny, yang mengkilat ya. Teman-teman bisa menggunakan jenis kulit sintetis yang lain. Kita pasang di sini keliling. Pastikan depan belakang presisi lipatannya ya, sama. Depan dan belakang harus sama lebar daripada lipatannya. Bantu jepit boleh. Kalau kulit sintetisnya bersifat elastis, boleh dibantu tarik supaya bisbannya merekat sempurna ya. Setelah dijahit keliling, kita lihat di sini ada lebihan ya, ada kampuh yang berlebih. Nah, disinilah kita rapikan dengan gunting benang tadi. Ya, arahkan lengkungannya ke bagian luar. Ya, jangan ke bagian dalam ya, ke bagian luar. Lalu kita gunting dari sisi dalam dulu ya. Ini pelan-pelan. Pastikan guntingnya mepet di jahitan dan jangan terputus, kecuali memang sambungan ya. Kalau sambungan memang terputus. Jadi kita memulai lagi. Itu pastikan jangan terputus. Karena kalau sudah terputus nanti ada bagian kulit yang tidak rapi. Gunting perlahan. Sambil mepet ke bagian jahitan ya. Jangan sampai kena benang. Mepet saja. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya ya. Setelah selesai itu kita mau menggunting kembali sisi bagian depan. Prosesnya sama seperti yang di dalam tadi. Jadi kampuhnya, lebihan daripada kulit sintetisnya, kita potong atau kita gunting kembali. Kita gunting keliling sampai ke ujung.
Nah, setelah selesai kita potong kampuk keliling, hasilnya akan seperti ini ya. Insya Allah kalau tidak terputus hasilnya akan rapi. Disbannya juga terjahit sempurna depan dan belakang. Dan dompet ini sudah selesai dan siap digunakan. Rapikan sisa-sisa benang yang berlebih, boleh dipotong semuanya, dirapikan sisi dalam, sisi luar, dan selesai. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, supaya saya biar semangat, tambah semangat bikin-bikin tutorial-tutorial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.